Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adi Muzaffar, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan melakukan perhitungan status gizi pada penderita DM. Oke, baik Mas Budi, pada penderita DM karena semua makanannya harus ditakar karena kita mengetahui ada prinsip 3J, jenis, jumlah, dan jadwal. Jenisnya makanan atau minumannya juga ditentukan, kemudian jumlahnya juga harus ditakar, dan jadwalnya juga tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Maka dari kami disarankan kami akan melakukan perhitungan status gizi Mas Budi untuk mengetahui asupan berapa makanan yang Mas Budi dibutuhkan. Mana Mas Budi? Oke, baik dok. Pada skenario laki-laki usia 35 tahun dengan berat badan 85 kg, tinggi badan 165 cm, kemudian bekerja sebagai manajer perusahaan. Ia telah menderita DM tipe 2 sejak 2 tahun yang lalu. Jadi bagaimana pola makan yang dianjurkan? Oke, langkah pertama yaitu hitung indeks massa tubuh dan nilai status gizi. Di sini rumusnya yaitu IMT sama dengan berat badan dalam kilogram, kemudian tinggi badan dengan meter kuadrat. Berat badannya 85 per 1,65 kuadrat, yaitu hasilnya 2,7225 dengan hasil 31,22 yaitu dalam masuk obesitas 2. Oke. Kemudian kita menentukan berat badan ideal. Dengan rumus tinggi badan kurang 100, kemudian 10 kurang 10% kali tinggi badan kurang 100 kali 1 kg. Kita masukkan tinggi badannya yang tadi 165 kurang 100, kemudian kurang 10% kali tinggi badannya kurang 100 dan 1 kg dengan hasil 58,5 kg. Langkah ketiga yaitu kita menghitung kebutuhan energi, yaitu pada pasien merupakan obesitas tipe 2, jadi obesitas tingkat 2, jadi dimasukkan dalam status gizi lebih, yaitu menggunakan berat badan dengan berat badan ideal pasien. Oke, dengan rumus pada laki-laki 66,5 tambah 13,8 kali berat badan, kemudian tambah 5 kali tinggi badan, kemudian kurang 6,8 kali usia. Kita masukkan 66,5 tambah 13 kali 8, berat badan idealnya tadi 58,5, kemudian tinggi badannya 165, 5 kali 165, kemudian usianya tadi 35. Jadi hasilnya kebutuhan energi, menghitung kebutuhan energinya yaitu 1460,5 kilokalori. Langkah keempat yaitu kita menghitung kebutuhan energi total. Pada pasien ini merupakan pasien rawat jalan, yaitu dengan rumus kebutuhan energi total dikali faktor aktivitas, yaitu kebutuhan energi totalnya pada sebelumnya 1460,5 dan faktor aktivitasnya itu 1,76 dengan hasil 2570,48 kilokalori. Langkah kelima yaitu menghitung jumlah karbohidrat, yaitu 55% kebutuhan energi total itu terdiri dari 45% karbohidrat kompleks dan 10% karbohidrat sederhana. Oke, yang pertama kita menghitung karbohidrat sederhana, itu 10% dari 2570,48, yaitu dengan hasil 257,048 kilokalori. Konversi ke dalam gram, yaitu 1 gram sama dengan 4,4 kilokalori, yaitu dengan hasil 64,262 gram.
Jika konversi ke porsi, yaitu 1 sendok makan sama dengan 10 gram. Jadi hasilnya 6,5 sendok makan gula atau karbohidrat simplex lainnya. Kemudian kita menghitung karbohidrat kompleks, yaitu 45% dari 2570,48. 2570,48 ini merupakan hasil dari menghitung kebutuhan energi total. Itu dengan hasil 1156,716. Jika konversi ke gram, 1 gram sama dengan 4 kilokalori dengan hasil 289,179. Kemudian konversi karbohidrat ke dalam bentuk porsi, satuan bahan makanan penukar golongan karbohidrat mengandung 40 gram karbohidrat dan juga mengandung 4 gram protein. Jadi jumlah gram karbohidrat hasil yang ini dibagi 40 dengan hasil 7,22 porsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks. Kemudian dari hasil yang 7,22 porsi untuk mendapatkan protein, yaitu dikali 4 dengan hasil 28,88 gram protein. Kemudian kita menghitung serat, kebutuhan seratnya yaitu 2570,48 dibagi 1000 kemudian dikali 14 gram, itu dengan hasil 16 gram per hari. Langkah ke-6 yaitu kita menghitung jumlah protein total yang akan diberikan, yaitu 15% dari 2570,48. 2570,48 yaitu kebutuhan energi total dengan hasilnya 385,572 kilokalori. Konversi ke dalam gram, 1 gram sampai dengan 4 kilokalori, yaitu dengan hasil 36,393 gram. Hitung koreksi protein total setelah mengurangi jumlah protein yang berasal dari karbohidrat, yaitu dari yang kompleks. Dari yang kompleks tersebut hasil dari sini 96,393 dikurang 28,88, yaitu hasil dari sumber protein dengan hasil 67,513 gram. Kemudian kita menghitung protein nabati, yaitu 16% dari protein total yang sudah dikoreksi, yaitu 65% dikali 67,513 dengan hasil 343,88. Kemudian porsi bahan sumber protein hewani lemak sedang mengandung 7 gram protein dan 5 gram lemak, yaitu 43,88 dibagi 7, yaitu hasilnya 6,26 porsi protein hewani. Kemudian 6,26 dimasukkan dikali 5 gram, yaitu dengan hasil 31,3 gram jumlah lemak dari protein hewani. Kemudian kita menghitung protein nabatinya, yaitu 35% dikali 67,513 gram dengan hasil 23,62 gram. 67,513 yaitu dari hasil jumlah protein total yang diberikan, yang slide sebelumnya yang tadi ini. Kemudian porsi bahan makanan sumber protein nabati mengandung 5 gram protein dan 3 gram lemak. Kemudian kita masukkan untuk mendapatkan hasil protein nabati, yaitu 23,62 dibagi 5 dengan hasil 4,72 porsi protein nabati. Kemudian
untuk mendapatkan jumlah lemak dari protein nabati yaitu 4,72 dikali 3 yaitu 14,16 gram jumlah lemak. Kemudian kita untuk mendapatkan total dari protein, lemak dari protein yaitu 31,3 tambah 14,16 yaitu dengan hasil 45,46 gram. Kemudian langkah ketujuh yaitu kita hitung jumlah lemak jenuh yang akan diberikan, yaitu 7% dari kebutuhan energi total 2570,58 kalori dengan hasil 179,93 kilokalori. 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori, yaitu dengan hasil 19,9 gram. Kemudian satu porsi bahan makanan sumber lemak jenuh mengandung 5 gram lemak. Jadi dari 19,9 dibagi 5 dengan hasil 3,98 porsi lemak jenuh. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah lemak tak jenuh yang akan diberikan, yaitu 23% dari 2570,58 kilokalori dengan hasil 591,21 kilokalori, yaitu 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori dengan hasil 65,69 gram. Kemudian hitung jumlah lemak tak jenuh, koreksi dengan mengurangi lemak yang berasal dari protein, yaitu 65,69 dikurang 45,6 ini dari total lemak protein dari sini, maka hasilnya 20,23 gram. Yaitu satu porsi bahan makanan sumber lemak tak jenuh mengandung 5 gram. Jadi dari 20,23 dibagi 5 yaitu dengan hasil 4,04 porsi lemak tak jenuh. Video pembuatan cara menghitung status gizi pada penelitian BEM telah selesai. Semoga videonya